Halo anak-anakku, hari ini Ibu akan bahas mengenai soal UTBK Sejarah. Nah, kita bahas dulu dari soal nomor 1. Soalnya adalah, soal ini anak-anakku menanyakan mengenai apa sih atau bagaimana cara untuk memproses, menguji keaslian dari sumber sejarah. Apakah A. kritik internal, B. kritik eksternal, C. verifikasi, D. historiografi, ataukah E. heuristik. Nah, soal ini berhubungan dengan materi kelas 10 yaitu proses dari penelitian sejarah atau langkah-langkah dari penelitian sejarah. Penelitian sejarah itu adalah metode untuk menguji kebenaran dari suatu peristiwa di masa lampau. Nah, bagaimana caranya? Ada langkah-langkahnya. Ini Ibu buat bagan metode penelitian sejarah. Yang pertama adalah tahapan heuristik, yaitu mengumpulkan sumber. Nah, pengumpulan sumber ini bisa melalui sumber tertulis, bisa melalui sumber lisan. Nah, sumber tertulis ini juga ada jenisnya, ada sumber tertulis primer, ada sekunder. Kemudian contohnya misalkan kalau sumber tertulis itu bisa melalui peninggalan-peninggalan yang berupa aksara. Misalkan dokumentasi, kemudian dokumen-dokumen, kemudian arsip ataupun catatan harian dari pelaku sejarah ataupun misalkan prasasti begitu. Kalau sumber lisan bisa dari saksi sejarah atau pelaku sejarah itu sendiri. Kemudian tahapan yang kedua setelah kita melakukan heuristik yaitu kita melakukan proses pengujian sumber yang kita temukan atau disebut dengan verifikasi. Verifikasi nama lainnya adalah kritik sumber atau proses dari penelitian kembali atas sumber-sumber yang telah kita temukan. Ada dua cara, ada secara eksternal, ada kritik internal. Nah, kemudian setelah melakukan verifikasi, kita melakukan yang namanya interpretasi. Nah, interpretasi ini adalah penafsiran terhadap suatu peristiwa. Nah, kemudian yang terakhir adalah historiografi atau penulisan sejarah. Nah, di dalam soal tadi sudah dikatakan bahwa bagaimana sih proses untuk menguji. Nah, artinya kalau tadi sudah Ibu jelaskan proses menguji itu adalah verifikasi. Nah, verifikasi sendiri adalah tahapan dalam penelitian sejarah yang tujuannya untuk menyeleksi tiap-tiap sumber yang telah ditemukan. Nah, ada beberapa cara nih, yaitu pertama pengujian fisik sumber, yang kedua adalah asal-usul sumber, yang ketiga adalah tulisan tangan, yang keempat adalah isi sumber. Nah, kritik eksternal ini adalah kritik atas pengujian sumber yang tujuannya untuk menguji keaslian sumber dilihat dari bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan sumber sejarah yang kita temukan. Ada beberapa yang perlu diungkapkan peneliti untuk mengkritik sumber secara eksternal. Yang pertama adalah apakah sumber yang ditemukan adalah sumber yang sesuai. Kemudian apakah sumber yang ditemukan asli atau turunan? Karena ini kalau asli atau turunan ini nanti akan mempengaruhi dari proses interpretasi. Kemudian yang ketiga, apakah sumber yang ditemukan masih utuh atau sudah mengalami perubahan. Nah, bagaimana sih pengujian kebenaran atau keaslian sumber pada tahapan kritik eksternal? Itu bisa dilakukan melalui 3 cara nih. Pertama, itu dapat ditentukan keasliannya melalui pengujian berdasarkan bentuknya. Apakah itu dokumen, prasasti, arsip, bangunan, hingga tulisan yang digunakan pada sumber tersebut. Nah, ini kita cocokkan apakah sesuai enggak dengan zamannya atau enggak gitu. Yang kedua adalah keaslian sumber ini dapat diuji melalui kajian kimiawi. Nah, kajian kimiawi ini untuk menentukan usia sumber yang ditemukan. Ini untuk memastikan agar sumber tersebut sesuai enggak dengan zamannya. Yang ketiga itu bisa ditentukan melalui keaslian sumber berdasarkan tempat penemuan sumber ditemukan.
Nah, biasanya melalui lapisan tanah benda ditemukan, ini untuk menentukan apakah sumber tersebut sesuai atau tidak dengan zamannya. Nah, yang selanjutnya adalah kritik internal. Kritik internal merupakan pengujian sumber yang tujuannya untuk menguji keaslian sumber dilihat dari isi sumber. Yang pertama adalah jika sumber yang ditemukan adalah berupa dokumen, peneliti harus menguji isi dari dokumen tersebut. Kemudian yang kedua, apabila sumber yang kita temukan itu adalah saksi sejarah, maka peneliti harus menguji dengan melakukan perbandingan keterangan yang didapatkan dari saksi-saksi lainnya, sehingga muncul keterangan yang dianggap paling kredibel. Jadi kalau kita melakukan penelitian berupa saksi sejarah, sumbernya itu kita nggak cuma satu saksi sejarahnya, harus melalui 2 atau 3 sumber sejarah atau saksi sejarah, sehingga kita menemukan perbandingan dari kedua atau ketiga saksi sejarah tersebut. Nah, kita kemudian uji nih saksi sejarah yang kita lakukan wawancara gitu ya. Apakah atau manakah yang paling kredibel gitu ya. Kemudian bagaimana sih pengujian saksi sejarah? Ada 2 hal nih. Apakah kesaksian yang didapatkan itu merupakan arti yang sebenarnya? Misalkan penemuan dokumen, apakah isi dokumen tersebut tulisannya merupakan makna yang sebenarnya atau memiliki makna lain? Artinya, apakah tulisan tersebut memiliki arti yang sama dengan huruf yang tertulis pada dokumen tersebut, ataukah tulisan pada dokumen tersebut memiliki makna lain, sehingga nih harus diungkapkan makna yang tersembunyi itu oleh peneliti sehingga diketahuilah isi dan arti yang sebenarnya. Yang kedua adalah kredibilitas. Ini penting karena peneliti harus dapat memastikan apakah kesaksian yang dapat dipercaya atau enggak untuk membantu mengungkapkan subjek yang sedang diteliti. Nah, gimana sih langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk perbandingan sumber? Yang pertama adalah penentuan sifat sumber. Nah, di sini apakah sumber tersebut bersifat formal atau non-formal? Yang kedua adalah latar belakang penulis. Ini harus sesuai juga dengan keilmuan dari si penulis itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ini membandingkan kesaksian dengan mensejajarkan kesaksiannya lainnya yang tidak memiliki hubungan satu sama lainnya agar didapat fakta yang objektif tentunya. Maka kita lihat lagi dari soal nomor 1, proses menguji keaslian atau otentisitas sebuah sumber itu disebut adalah verifikasi. Lantas kenapa sih A dan B itu salah begitu, padahal sama-sama kritik sumber begitu. Nah, lihat kembali pada soal tidak memberikan kelanjutan apakah untuk merujuk ke kritik internal ataupun eksternal. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah C. Dan D, historiografi, itu tadi sudah dijelaskan bahwa historiografi adalah proses penulisan sejarah. E juga salah karena heuristik adalah proses pengumpulan sumber. Nah, demikian penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan dapat dimengerti. Kalau ada pertanyaan silahkan chat ya.